Apakah malaikat mendatangi halaqah-halaqah ilmu selain Ahlus Sunnati wal Jamaah? Masya Allah. Wallahu a'lam. Yang jelas secara global yang disebutkan dalam zahir riwayat tadi, mereka datang kepada halaqah-halaqah yang yatluna kitabullah, membacakan kitabullah, wa yatadarasunahu bainahum, dan yang mengkaji kitabullah di tengah-tengah mereka. Alkitab was sunnah. Yang jelas halaqah-halaqah Ahlus Sunnah, halaqah-halaqah salafiyin yang diajarkan padanya Alkitab was sunnah ialah halaqah yang jelas dan kali pertama mendapatkan keutamaan tadi. Barakallahu fikum. Masya Allah ini. Kenapa bangsa Yahudi membenci malaikat Jibril? Dikatakan, mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini membawa kehancuran dan kerusakan dengan wahyu tadi. Itu disebutkan dalam hadis yang cukup panjang dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, mantan pendeta yang masuk Islam. Barakallahu fikum. Itu antum lihat dalam Al-Quran dari Al-Baqarah pada ayat Allah Taala, man kana aduwan li Jibril ila akhirih. Itu di Al-Baqarah atau Ali Imran? Ali Imran. Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ya, Naam. Antum lihat di situ barakallah. Apa yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur, nama tempat yang namanya Baitul Ma'mur. Barakallahu fikum. Di langit dunia ada Baitul Izzah, lain lagi. Kalau Baitul Ma'mur tempat maksudnya para malaikat tadi. Malaikat yang jumlah 70.000 orang tiap hari masuk ke sana untuk sholat, keluar dan kembali lagi. Kalau Baitul Izzah di langit dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim secara keseluruhan di Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah diturunkan secara perlahan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, seperti yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Allahul musta'an, la haula wala quwata. Nah itu, banyak tempat-tempat ibadah di zaman sekarang ini yang terdapat gambar makhluk hidup. Nah itu ya, itu sesuatu yang harus diupayakan, diberi penjelasan kepada pihak pengurus supaya tidak memasukkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa di tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis zikir yang seperti apa yang malaikat akan turun padanya? Yang harus antum pahami, ketika antum mendapati sebuah hadis dengan sebutan hilakul zikri, halaqah zikir, itu dipahami oleh para sahabat, datang sejumlah asar dari mereka, ialah hilakul ilm, halaqah ilmu yang dibacakan padanya ayat Al-Quran, yang dikaji Al-Quran padanya, dikaji sunnah Rasul padanya, itu namanya majelis zikir. Masuk pula orang-orang yang berzikir di masjid yang berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang syar'i. Barakallahu fikum. Bukan majlis zikir yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ana punya foto anak saya dengan poster besar. Setelah ana tahu larangan itu, ana pingin sobek foto itu, tapi tidak boleh sama anak saya. Kemudian foto itu kami tutupi saja. Apakah dengan demikian malaikat tidak terhalang untuk masuk? Dengan proses. Tidak semudah yang dibayangkan, datang dari tempat taklim, masuk rumah, langsung merobek-robek semua foto. Tidak semudah yang dibayangkan. Dengan proses. Jadi sebelum antum merobek, dikasih penjelasan kepada sang anak, kepada istri kita, keluarga kita, terangkan dengan sebaik-baiknya supaya mereka faham bagaimana Islam secara sesungguhnya, dan bagaimana supaya mereka faham bagaimana maslahat dan mafsadatnya. Begitu mereka mengerti yang kita maksudkan, insya Allah dengan penuh keikhlasan mereka sendiri akan mengambil dan merobek gambar sendiri. Kalau nggak ada proses penjelasan, mereka akan menuduh kita untuk melecehkan dan menghinakan mereka. Datang ke rumah ada poster foto orang tua, nggak pakai mukadimah, nggak pakai mana, langsung datang dipegang, kelihatan orang tua kita. Itu seakan-akan kamu merobek-robek orang tua kamu sendiri. Seakan-akan engkau merendahkan dan melecehkan bapak kamu sendiri. Itu bayangan mereka seperti itu. Sehingga harus dikasih proses penjelasan, keterangan sampai mereka paham, baru kemudian dirobek. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis itu harus ada komsun. Komus itu dihilangkan gambarnya, bukan ditutupi. Masya Allah.
tabarakallah. Banyak sekali pertanyaan ya. Berapa jumlah malaikat pencatat amal untuk masing-masing orang? Wallahu a'lam. Kalau yang disebutkan tadi, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada barakallahu fikum. Sebagaimana manusia dan jin itu memiliki jenis kelamin, apakah malaikat itu memiliki jenis kelamin? Wallahu a'lam bishawab. Tidak diberitakan dalam Al-Quran. Ketika kaum musyrikin menyatakan bahwasanya malaikat itu ialah inas, wanita, itu dikecam dan dibantah dengan keras dalam Al-Quran. Namun juga tidak diberitakan bahwasanya mereka itu ialah dzukur. Sehingga kita mengatakan wallahu taala a'lamu bishawab, itu adalah perkara gaib. Selama tidak ada nas dalil yang menjelaskannya, tidak bisa kita utarakan. Barakallahu fikum. Jika manusia yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam, lalu siapakah malaikat yang diciptakan pertama kali oleh Allah? Allahu a'lam. Sampai sekarang belum ada di file ilmu saya riwayat yang seperti ini. Antum jangan lagi Evan. Ketika ada riwayatnya dan sahih dijelaskan. Kalau tidak ada, wallahu a'lam. Gampang. Dikarenakan perkara gaib. Bagaimana dengan malaikat qarin? Apakah masuk rumah yang ada gambar bernyawanya? Masuk dalam rumah. Untuk qarin masuk dalam rumah. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan tadi, malaikat yang dimaksudkan di situ, yang nggak masuk rumah yang ada anjing dan gambarnya, adalah malaikat rahmah. Barakallahu fikum. Atau menulis amal baik dan buruk terus menemani dia dimanapun dia berada. Apakah langit yang di atas kita disebut sebagai langit lapis pertama? Iya. Yang kita lihat sekarang ini disebut dengan sama'ud dunia. Barakallahu fikum. Dikatakan bahwa setiap manusia diiringi oleh qarin dari jin dan malaikat. Pertanyaannya, apakah kalau seseorang berbuat jelek bisa dikatakan malaikat yang ada pada orang itu kalah sama jin? Bukan begitu. Kamunya yang kalah sama jin. Kamunya yang kalah sama jin qarin tadi. Karena kamu tidak bisa menaklukkan was-was dia, tidak bisa menaklukkan hembusan-hembusan jeleknya dia. Kamu yang kalah. Barakallahu fikum. Bukan malaikatnya. Allah musta'an. Masya Allah, tabarallah. Ana termasuk orang yang suka menanam tanaman-tanaman hias, seperti tanaman bonsai atau pohon-pohon jenis teh-tehan. Terkadang menyerupai makhluk-makhluk yang bernyawa, karena digunting atau dicukur membentuk yang demikian. Apakah hal tersebut termasuk musawwir yang diancam dengan sisaan yang paling keras tadi? Kalau memang betul-betul kamu gunting, kamu bentuk persis sebagaimana membentuk yang namanya makhluk bernyawa, iya, walaupun dari tanaman hias. Tidak ada bedanya ketika engkau memahat batu kamu pahat kayak orang. Atau kayu kamu diukir kayak orang. Tapi kalau tidak, kamu cukur aja yang rapi digunting yang bagus. Dari jauh kayaknya kok ada yang kayak kepala, terus ada begininya. Semata-mata gini aja bulat. Enggak masuk gambar bernyawa. Barakallahu fikum. Kalau sengaja kamu digunting ada telinganya, ada apanya gitu. Masuk ya, barakallahu fikum. Jadi paham ya? Yang dibahas sekarang bukan masalah terbuat dari apa, tapi itulah surahnya, gambarnya. Allah musta'an. Jam berapa tuh asarnya? Hah? Iya, maklum lah. Sering di taklim di tempat orang ngapak, jadi juga ngapak. Bagaimana dengan yang di belakang antum ya Ustaz? Iya, ini masuk ini kan. Allah musta'an. Jadi yang ini, iya, dikasih masukan yang baik kepada perwajib yang berwenang. Ya, kita hanya bisa memberitahu kan gitu ya. Kalau terkait dengan masalah ingkarul mungkar, tidak harus frontal. Dikasih masukan-masukan segala macamnya. Kalau memungkinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah lepas tangan. Ada wadih ya, Allah Allah. Nah, di sebagian daerah itu malah dikasih mic. Salah, dikasih mic sehingga kedengaran satu wilayah. Jika kalau orang yang nggak paham masuk ke situ, seakan-akan dia masuk di Andalusia
pasca penyerangannya itu. Gitu ya. Itu kan Andalusia kan wilayah muslimin. Begitu di perang salib kan diganti oleh kaum Nasara. Udah. Masuk yang terdengar suara begitu. Allahu musta'an. Al-muhim. Jadi gitu ya. Sebelum berbunyi lagi saya hentikan aja. Nah, kurang seperempat jam ya. Saya kira cukup sekian. Terlalu banyak pertanyaan ini. Allah barik. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.